takut dan mengharap kepada Allah itu adalah barang penting dalam ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan bahwa takut itu seperti satu sayap, sedangkan mengharap itu seperti satu sayap lagi. Jadi takut dan mengharap itu adalah dua sayap yang bisa menjadikan kita terbang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih muda, kita masih muda, lebih dikedepankan mana? Sebagian ulama mengatakan bahwa kita kedepankan rasa takut kita, supaya kita tidak macam-macam. Jadi kita masih muda ini harus takut. Harus takut apa? Harus takut kepada Allah. Seandainya besok yang muda-muda kita apa? Kita kena musibah, kepleset, hanya jatuh, hanya mati. Kita ketemu sama Allah, apa yang kita kedepankan kepada Allah? Harus kita takut. Ini batuk-batuk, sakit, tapi tidak mati-mati. Teman kita lari-lari, teman kita main bola, main layang, kejar-kejar layang, tahu-tahu kepleset, jatuh di motor. Hanya di motor mati. Jadi harus dikedepankan rasa takut. Jadi kita buka pengajian kemarin malam apa itu? Malam Sabtu. Ustaz Muzar dah hadir. Kita buka pengajian di situ malam Sabtu, masalah apa? Masalah pentingnya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita berzikir. Karena ulama zaman dahulu walaupun Nabi tidak pernah berikan kita apa? Berikan kita bekal namanya ilmu kebal. Ada Rasulullah sanadnya kepada Rasulullah ilmu kebal. Ilmu terbang juga Rasulullah tidak berikan sama kita. Begitu juga para ulama. Ada warisan Habib Abdul Haddad ilmu kebal, ilmu terbang, tidak ada. Karena tahu hidup kita ini penuh resiko, hidup kita beresiko. Satu orang pakai motor, berarti dia itu beresiko. Apa resikonya? 99% pasti kecelakaan, 1% yang selamat. Kalau dia untung 1%, alhamdulillah. Tapi begitu keluar apa? 90% bahaya. Jadi diajarkan oleh Rasulullah kita baca doa berkendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kita disuruh baca doa biar kita selamat. Begitu juga kita apa lagi? Kita mau tidur, kemungkinan berapa persen matinya? Kecelakaannya berapa? 99%. Kita belum tentu bangun pagi. Belum tentu bangun lagi. Tahu-tahu sudah bangunnya dikubur, susah. Diajarkan kita doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Selesai. Tapi kita baca enggak? Enggak, karena kita pede. Kita pede, insya Allah besok hidup. Siapa yang jamin? Insya Allah pakai motor jam 4 ketemu. Siapa yang jamin juga? Jadi apa? Hidup kita ini bahaya semua. Sehingga kita tidak usah andalkan diri kita. Kita andalkan Allah. Sehingga para ulama-ulama zaman dulu, mereka apa? Mereka tinggalkan namanya ratib. Ada ratibul atos, ada ratib apa? Ratibul hadad. Supaya kita baca, supaya kita selamat, kampung kita selamat juga. Sehingga orang zaman dulu tidak pernah lepas. Habis maghrib isya, setelah maghrib sebelum isya, mereka pasti mulai dengan apa? Dengan ratib. Isi kampung dengan ratib. Kalau kita di Jawa secara umum, di Hadramut juga full, seluruh masjid itu biasanya baca ratib. Pakai satu orang yang baca, mau 2 orang, mau 3 orang, satu pakai mic baca ratibul hadad. Orang kampung dengar semua, jadi mereka itu hafal sendiri. Sambil ibu-ibu gocok bawang ikut apa? Ikut ratib. Sambil bawa pak ngopi duduk sambil ngelamun menghayalkan ratib. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika yahdurun. Bacalah. Jadi apa? Jadi kita itu selamat, kampung itu juga selamat. Jadi mereka apa? Mereka tinggalkan amalan-amalan yang namanya apa? Ratib. Kemarin pernah datang ke sini Habib siapa? Habib Soleh Rotan. Bawa apa? Bawa rotan. Habib Soleh Rotan tunjuk langsung apa? Langsung mati. Semua pada apa? Siapa yang kesini muzar itu? Bawa tasbih, terus bawa apa lagi? Ke penimbung ya, penimbung itu. Kemana? Ke Bengkal juga. Ketemu sama Habib Soleh Rotan. Supaya apa? Supaya rotannya dibacakan doa. Tapi Habib Soleh Rotan itu baca apa? Baca ratib. Kita beli rotannya tidak pakai ratibnya, percuma lah. Anjing-anjing aja tidak bisa mati, apalagi manusia. Masalahnya kita pakai rotan tuh tidak baca ratib. Habib Soleh 30 tahun baca ratib, sehingga pegang apapun aman lah. Masalahnya ratibnya ada. Kita ratibnya bolong-bolong terus, tidak istiqomah. Sudah gitu kita andalkan rotan.
ini Habib Soleh Rotan ini. Habis ujung-ujungnya selfie, habis selfie nih Soleh Rotan, Habib Soleh Rotan. Hanya bagaimana mau dapat berkah? Jadi apa? Jadi usahakan hidup kita itu kita apa? Kita isi dengan takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah itu adalah sumber. Sehingga seharusnya dalam hidup kita ini kita harus takut. Kita mau tidur, kita bayangkan kita ini tidak bangun lagi lah besok. Terus bagaimana kalau kita tidak bangun? Kita tahu-tahu bangun di kubur susah. Atau kita keluar kepleset, kita tidak tahu takdir. Tidak ada yang tahu takdir. Tidak ada yang jamin. Minggu depan dia sehat juga, tidak ada yang jamin. Berapa banyak saudara kita sehat walafiat atau wafat. Jadi apa? Jadi yang masih muda, kita masih muda semua insya Allah. Kita apa? Kita tanamkan pada diri kita itu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, ar-raja, yaitu selalu mengharap kepada Allah. Kita harap ampunannya Allah. Kita harap dekat kepada Allah. Karena dua hal itu jadi adalah senjata.